Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Kali ini kami akan membahas materi mengenai hakikat tujuan penelitian, contoh tujuan penelitian, dan fungsi teori dalam penelitian. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita simak penjelasannya berikut ini. Hakikat tujuan penelitian. Tujuan dasar penelitian adalah mengembangkan teori baik grand, mid-range, maupun narrow teori. Grand teori berupaya menjelaskan segala hal dari suatu fenomena. Mid-range teori bermaksud menjelaskan aspek tertentu dari suatu fenomena. Narrow teori berusaha menjelaskan aspek yang sangat terbatas dari sebuah fenomena. Menurut Subana dan Sujana, tujuan melakukan penelitian adalah untuk meramalkan, mengontrol, dan menjelaskan gejala-gejala yang diamati guna mendapat kebenaran yang diamati. Rofi Udin menjelaskan bahwa tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dibahas dalam suatu penelitian. Jadi, secara umum, tujuan penelitian adalah untuk memecahkan permasalahan yang akan terjadi di lapangan, memuaskan rasa ingin tahu, dan mencari pengetahuan yang ilmiah. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Moleong menjelaskan bahwa tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menjelaskan, meramalkan, atau mengontrol fenomena melalui pengumpulan data terfokus dari data numerik. Tujuan dapat beranak cabang yang mendorong penelitian lebih lanjut. Tidak satu orang yang mampu mengajukan semua pertanyaan, dan demikian pula tak seorang pun sanggup menemukan semua jawaban, bahkan hanya untuk satu pertanyaan saja. Maka, kita perlu membatasi upaya kita dengan cara membatasi tujuan penelitian. Terdapat bermacam-macam tujuan penelitian dipandang dari usaha membatasi ini, yaitu eksplorasi, deskripsi, prediksi, eksplanasi, dan aksi. Eksplorasi. Umumnya penelitian memilih tujuan eksplorasi karena tiga macam maksud, yaitu memuaskan keingintahuan, menguji kelayakan dalam melakukan pelatihan atau studi, mengembangkan metode yang akan dipakai dalam penelitian yang lebih mendalam. Selanjutnya deskripsi. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena lain. Prediksi. Penelitian prediksi berupaya mengidentifikasi hubungan keterkaitan yang memungkinkan kita berspekulasi menghitung tentang sesuatu hal dengan mengetahui berdasarkan hal yang lain. Eksplanasi. Penelitian eksplanasi mengkaji hubungan sebab akibat di antara dua fenomena atau lebih. Penelitian ini dipakai untuk menentukan suatu keterkaitan sebab akibat valid atau tidak, atau menentukan mana yang lebih valid.
Yang terakhir, aksi. Penelitian aksi atau tindakan dapat meneruskan salah satu tujuan di atas dengan penempatan persyaratan untuk menemukan solusi dengan bertindak sesuatu. Penelitian ini umumnya dilakukan dengan eksperimen tindakan dan mengamati hasilnya. Rumusan tujuan penelitian harus relevan dengan identitas masalah yang ditemukan, sejalan dengan judul, serta sesuai dengan hasil penelitian. Dirumuskan dan dinyatakan secara jelas dan tegas. Eksploratif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada. Verifikatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada sehingga ditemukan suatu hasil penelitian yang dapat menggugurkan atau memperkuat pengetahuan atau teori yang sudah ada. Deployment atau pengembangan yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Contoh yang pertama, dalam tujuan penelitian, rumusan masalah. Adakan kesamaan cara mengajar antara guru senior dengan guru baru. Tujuan penelitiannya adalah membandingkan cara mengajar guru senior dan guru baru. Contoh yang kedua, rumusan masalah. Adakah hubungan antara panjang rambut dengan keterampilan membaca siswa? Tujuan penelitiannya adalah mengidentifikasi hubungan antara panjang rambut dengan keterampilan membaca siswa. Yang terakhir, contoh manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu, juga menjadi sebuah nilai tambah pengetahuan ilmiah dalam bidang pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, contoh manfaat praktis. Bagi siswa, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Bagi guru, penerapan media papan lempar dalam pembelajaran dapat memfasilitasi siswa. Bagi sekolah, hasil dari penelitian penerapan media papan lempar ini memberikan referensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, serta sekolah dapat mendukung guru untuk menciptakan media yang lebih bervariasi lagi. Bagi peneliti mampu menerapkan media yang sesuai dengan materi pembelajaran tertentu, serta peneliti mempunyai pengetahuan dan wawasan mengenai materi dan media pembelajaran yang sesuai. Fungsi teori dalam penelitian. Dalam metode penelitian kuantitatif, teori berfungsi sebagai dasar penelitian yang untuk diuji. Oleh karena itu, sebelum mulai kegiatan pengumpulan data, peneliti menjelaskan teori secara komprehensif. Uraian mengenai teori ini dipaparkan dengan jelas dan rinci pada desain penelitian. Teori menjadi kerangka kerja framework untuk keseluruhan proses penelitian, mulai bentuk dan rumusan pertanyaan atau hipotesis hingga prosedur pengumpulan data. Peneliti menguji atau memverifikasi teori dengan cara menjawab hipotesis atau pertanyaan. Penelitian yang diperoleh dari teori. Hipotesis atau pertanyaan penelitian tersebut mengandung variabel untuk ditentukan jawabannya. Karena itu, metode penelitian kuantitatif berangkat dari teori. Dengan teori, penelitian akan memperoleh inspirasi untuk bisa memaknai persoalan. Memang, teori bukan satu-satunya alat atau bahan untuk melihat persoalan yang diteliti. Pengalaman atau pengetahuan peneliti sebelumnya yang diperoleh lewat pembacaan literatur,
mengikuti diskusi ilmiah, seminar, atau konferensi. Dalam penelitian kuantitatif, teori sangat menentukan arah pertemuan kebenaran penelitian, karena teori berfungsi sebagai sumber hipotesis dan panduan dalam pengumpulan data sebagai sumber hipotesis. Teori mengarahkan pengujian yang dilakukan dalam penelitian. Teori juga berfungsi mengarahkan pengumpulan data-data yang akan digunakan untuk menguji hipotesis yang didasarkan pada teori. Pada teori pengumpulan data dan dalam penelitian kuantitatif dilakukan dengan cara mengukur. Dalam pengembangan alat ukur, teori mengarahkan pada penetapan definisi yang jelas tentang variabel yang hendak diukur. Butir-butir instrumen alat ukur dikembangkan berdasarkan definisi konsep, operasional, indikator, dan kisi-kisi instrumen. Teori bagi peneliti kualitatif akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, penelitian kualitatif jauh lebih sulit dari penelitian kuantitatif, karena peneliti kualitatif harus berbekal teori yang luas sehingga mampu menjadi human instrument yang baik. Penelitian kualitatif jauh lebih sulit bila dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, karena data yang terkumpul bersifat subjektif dan instrumen sebagai alat pengumpulan data adalah penelitian itu sendiri. Menurut Ananda dan Padli 2018, fungsi teori dalam penelitian yaitu yang pertama, mensistematiskan hasil penelitian agar gejala-gejala yang sudah semula tidak diketahui maknanya dapat dipahami. Yang kedua, teori berfungsi menimbulkan hipotesis. Dengan demikian dapat memberitahu ke arah mana perhatian harus diberikan dan di mana harus dicari jawaban atas pertanyaan yang timbul. Yang ketiga, teori dapat digunakan membuat prediksi, sehingga tidak hanya memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada sekarang, melainkan juga menunjukkan hal-hal yang dapat diharapkan. Yang keempat, teori dapat digunakan untuk menjelaskan gejala yang dihadapi. Atau dengan kata lain, melalui teori dapat dijelaskan kenapa sesuatu gejala terjadi. Teori berfungsi sebagai dasar penelitian untuk diuji. Oleh karena itu, sebelum mulai kegiatan pengumpulan data, penelitian menjelaskan teori secara komprehensif. Teori menjadi kerangka kerja atau framework untuk keseluruhan proses penelitian, mulai bentuk dan rumusan pertanyaan atau hipotesis, hingga prosedur pengumpulan data. Dalam penelitian kuantitatif, teori sangat menentukan arah penentuan kebenaran penelitian, karena teori berfungsi sebagai sumber hipotesis dan panduan dalam pengumpulan data. Tujuan dapat beranak cabang yang mendorong penelitian lebih lanjut. Tidak satu orang yang mampu mengajukan semua pertanyaan, dan demikian pula tak seorang pun sanggup menemukan semua jawaban, bahkan hanya untuk satu pertanyaan saja. Maka kita perlu membatasi upaya kita dengan cara membatasi tujuan penelitian. Terdapat bermacam-macam tujuan penelitian dipandang dari usaha membatasinya, yaitu eksplorasi, deskripsi, prediksi, eksplanasi, aksi. Eksplorasi umumnya penelitian memilih tujuan eksplorasi karena 3 macam maksud, yaitu memuaskan keingintahuan, menguji kelayakan dalam melakukan penelitian atau studi, mengembangkan metode yang akan dipakai dalam penelitian yang lebih mendalam. Deskripsi. Penelitian deskriptif
berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain. Prediksi penelitian berupaya mengidentifikasi hubungan keterkaitan yang memungkinkan kita berspekulasi, menghitung tentang sesuatu hal dengan mengetahui berdasarkan hal yang lain. Eksplanasi. Penelitian eksplanasi mengkaji hubungan sebab akibat di antara dua fenomena atau lebih. Penelitian ini dipakai untuk menentukan suatu keterkaitan sebab akibat valid atau tidak, atau menentukan mana yang lebih valid. Aksi. Penelitian aksi atau tindakan dapat meneruskan salah satu tujuan di atas dengan penempatan persyaratan untuk menemukan solusi dengan bertindak sesuatu. Penelitian ini umumnya dilakukan dengan eksperimen tindakan dan mengamati hasilnya. Rumusan tujuan harus relevan dengan identitas masalah yang ditemukan, sejalan dengan judul, serta sesuai dengan hasil penelitian. Dirumuskan dan dinyatakan secara jelas dan tegas.